Hai morning people, jumpa lagi dalam Hot News yang akan menyajikan deretan berita hangat dari media sosial untuk Anda. Langsung saja kita ke informasi pertama. Ada kasus aneh bin ajaib, seorang pria asal Jember, Jawa Timur mengandung gelas dalam perutnya. Aduh, kok bisa ya? Nah, pria ini memang sudah mengeluhkan sakit perut sejak 3 bulan terakhir. Ketika diperiksa, hal mengejutkan terkuak, yaitu sebuah gelas bening berada dalam perut pria tersebut. Pria bernama Nur Lasidi ini akhirnya dibawa ke rumah sakit daerah Balung untuk melakukan operasi. Setelah usai dioperasi, Nur Lasidi terkulai lemas di atas kasurnya. Hingga saat ini pun belum ada yang tahu pasti penyebab gelas bisa masuk ke dalam perut Nur Lasidi. Gara-gara menerobos lampu merah, seorang pengendara sepeda motor tabrak truk pengangkut mobil di Jalan Raya Bypass Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Kamis dini hari. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena tubuh korban terjepit di bawah kolong truk. Setelah setengah jam berusaha, tim relawan PMI akhirnya berhasil mengeluarkan tubuh korban dan dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan. Tragis, diduga bunuh diri dengan meminum racun, ibu dan kedua anaknya yang masih balita ditemukan tewas dalam kamarnya dengan kondisi mulut mengeluarkan buih di rumahnya. Ibu tersebut merupakan ASN bernama Rista Damesari dan kedua anak kembarnya berinisial S. Ketiga jasad ini pertama kali ditemukan oleh orang tua korban dan tetangga. Kapolresta Deli Serdang saat turun di lokasi kejadian mengatakan, tewasnya ibu dan kedua anak ini diduga sementara akibat bunuh diri dengan meminum cairan racun. Hal ini karena tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada ketiga tubuh korban. Daging busuk dan tak layak ditemukan dijual bebas di pasar tradisional Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah lapak pedagang daging baik unggas maupun hewan sapi dan kambing di Pasar Grogolan, Kota Pekalongan diperiksa kualitasnya oleh petugas dokter hewan dari Dinas Pertanian Kota Pekalongan. Daging diminta untuk tidak dijual ke masyarakat dan warga diminta waspada serta selektif saat membeli daging. Diduga alami korsleting AC, sebuah bus terbakar pada Rabu siang di halaman parkir Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Api melalap habis bus antar kota antar provinsi tersebut saat bus dalam kondisi mesin mati dan ditinggal supir. Beruntung saat terbakar, tidak ada penumpang di dalamnya. Tim patroli presisi Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 9 remaja yang hendak melakukan tawuran di wilayah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Para remaja ini umumnya berasal dari wilayah Jurangmangu dan akan melakukan penyerangan ke remaja yang berada di kampung Cikini Menteng. Selain belasan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti busur panah, senjata tajam, petasan, kain sarung, dan telepon genggam. Morning people, sebagai kota tersuci kedua dalam Islam, setelah kota Mekah, kota Madinah di Arab Saudi sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Kota Madinah adalah rumah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah. Kota ini menjadi basis kekuatan di mana komunitas Muslim awal berkembang. Lalu apa sajakah fakta-fakta mengenai kota Madinah? Yuk simak! Tempat pemakaman Nabi Muhammad. Madinah juga dikenal sebagai kota Rasulullah. Ini adalah tempat paling suci kedua dalam Islam setelah Mekah. Hal ini karena tempat pemakaman Nabi Muhammad yang berlindung di kota Madinah setelah beliau berhijrah dari Mekah. Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Masjid Nabawi. Masjid ini berada di situs di sebelah rumah Nabi Muhammad SAW. Tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dalam perjalanan dari Mekah pada tanggal 20 September tahun 622. Nama perjalanan dari Mekah ke Madinah adalah hijrah, dan pada tahun 622 menandai awal penanggalan Islam. Nabi Muhammad SAW melarikan diri dari Mekah ke Madinah untuk menghindari penganiayaan kaum Quraisy. Kota Madinah kemudian menjadi pusat kekuasaan dan juga jantung komunitas Muslim Muhammad SAW yang sangat berkembang. Kota terbesar keempat di Arab Saudi. Madinah adalah sebuah kota di wilayah Hijaz di barat Arab Saudi. Kota ini terletak sekitar 100 mil atau 160 km ke pedalaman dari Laut Merah dan 275 mil atau 443 km melalui jalan darat dari Mekah. Kota Madinah dengan populasi 1.545.420 jiwa adalah kota terbesar keempat di Arab Saudi setelah Riyadh, Jeddah, dan Mekah. Madinah terkenal dengan kurmanya.
Arab Saudi menghasilkan berbagai buah terutama kurma. Ada lebih dari 300 varietas kurma yang ditanam di Arab Saudi. Kota Madinah terkenal di dunia karena pohon kurma dan produksi kurmanya. Buah-buahan ini diproses dan dikemas untuk diekspor. Nah, itu tadi fakta-fakta tentang Kota Madinah. Semoga bisa menambah wawasan dan iman ya morning people. Selamat pagi morning people. Selamat pagi cici aku. Selamat pagi Lutfi. Aduh, Lutfi ganteng banget hari ini. Yo, aku lagi hype seperti ini. Apa? Anak-anak Jaksel. Aduh. Baju sama sepatu matching. Mantap banget deh. Oh ya, kita mau nyapa nih morning people di rumah. Harus ketemu sama kita lagi. Ada saya Kristal Osyani. Ada saya Lutfi Agizal. Yang pastinya di morning update. Ada apa di hari ini? Morning update. Ya, walaupun kita puasa sudah hari kelima, tapi Yes. kita harus semangat nih morning people. Harus dong. Iya, Ya kan? Kristal, Semangat tahu apa? nggak? Hari ini bakalan kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi buat seluruh rakyat Indonesia, bahkan semua yang ada di studio ini Serius? terpana melihatnya. Siapa, Vi? Dia adalah sosok tunarungu yang mempunyai rekor muri menghafal 30 juz Al-Quran secara perfect. Keren banget. 30 juz. Keren Itu banget ya. tunarungu, tapi 30 juz hafal. Gimana caranya ya? Wah, penasaran ya. Wah. Tapi nggak cuma itu aja. Kita juga kedatangan Pak Bambang Indrawan selaku Country Manager Kokler Indonesia. Wow. Keren banget ya. Betul Gak sabar sekali. nih aku pengen ngobrol-ngobrol, Vi. Buruan gitu. Gimana? Buruan sekarang aja deh. Tar dulu. Yang satu ini mau lewat. Lebih menarik. Apa tuh? Tetap di Morning Update. Ini dia. Setiap orang pasti ingin menjadi penghuni surga karena Allah sudah menjanjikan berbagai kenikmatan di dalamnya. Salah satu bentuk kenikmatan yang ada di surga yaitu hidangan-hidangan dengan rasa lezat yang tidak ada habisnya. Sebagaimana ditulis dalam kitab suci, surga bagaikan taman yang mengalir sungai-sungai di dalamnya dan buah-buahan yang tak akan pernah ada habisnya. Lalu seperti apa makanan dan minuman surga itu? Berikut beberapa hidangan surga yang bisa kita rasakan di dunia. Ini dia informasinya. Di dunia, kamar dilarang karena mengandung alkohol yang bisa memabukkan. Namun di surga, nanti Allah justru memperbolehkan hambanya untuk meminum kamar sepuasnya. Tentu saja kamar di surga berbeda dengan di dunia, karena sumbernya berasal dari air sungai yang mengalir sehingga tidak memabukkan dan jauh lebih lezat daripada yang ada di dunia. Dalam surat As-Saffat ayat 45 sampai ayat 47, tertulis kamar surga ini berwarna putih bersih. Tidak hanya minuman yang lezat, penghuni surga juga disuguhi dengan makanan yang tak kalah istimewa. Salah satu makanan surga yang disebut dalam Al-Quran adalah daging burung yang berasal dari jenis burung apapun sesuai yang diinginkan. Selain kamar, masih ada minuman lain yang nikmat rasanya, yaitu air kafur. Air kafur adalah minuman yang berasal dari mata air telaga Al-Kausar, sumber mata air yang sangat jernih dan luas di dalam surga. Terdapat hadis di mana Rasulullah menyebutkan air kafur yang disediakan untuk para penghuni surga jumlahnya sebanyak bintang di langit. Madu dan susu sudah menjadi hidangan penghuni surga yang seringkali disebutkan dalam Al-Quran. Di surga, keduanya tidak lagi dihidangkan dalam wadah, melainkan mengalir di sungai. Sebagaimana yang ditulis dalam Al-Quran, bahwa sungai-sungai di surga mengalirkan cairan lezat yang dapat diminum seperti susu dan madu. Masih ada lagi hidangan yang sering disebutkan berada di surga, yaitu beraneka jenis buah-buahan yang persediaannya tidak akan pernah habis. Dalam beberapa surat di Al-Quran, buah-buahan di surga antara lain adalah pisang, tin, kurma, zaitun, delima, dan juga anggur. Selain rasanya yang enak, buah-buahan ini dikenal mengandung banyak manfaat yang berguna bagi tubuh. Nah, morning people, jadi sekarang sudah kebayangkan apa saja hidangan-hidangan yang disajikan di surga yang bisa kita rasakan di dunia. Morning People, Hot News kembali hadir dengan deretan informasi hangat yang akan tersaji untuk Anda.
beruntun, satu mobil pickup, Nmax. Mengalami 3 luka berat ini terjadi di Jalan Raya Bangsal, Kecamatan Bangsal. Diduga, kecelakaan ini karena mobil pick-up kurang hati-hati saat akan balik arah, sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah karena kerasnya benturan dengan mobil pick-up. Lagi, karena kondisi jalan yang tidak memadai, seorang warga pedalaman yang sakit di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terpaksa harus dipikul dengan kayu untuk mencari pertolongan medis ke rumah sakit. Namun karena lamanya perjalanan dan beratnya medan yang harus ditempuh, warga yang sakit itu akhirnya meninggal dunia di perjalanan. Diduga kehabisan makanan di habitat aslinya, kawanan kera ekor panjang masuk ke lahan pertanian dan merusak tanaman warga di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga yang kesal berjaga-jaga dengan membawa senapan angin serta petasan untuk mengusir kawanan kera tersebut. Warga hanya berharap kepada pemerintah untuk mencari solusi terbaik bagi para warga agar petani dapat panen kembali seperti sedia kala. Hilang 2 hari, karyawan bank ditemukan meninggal dunia dalam mobil di parkiran rumah sakit. Seorang karyawan bank asal Surabaya ditemukan meninggal di dalam mobil yang terparkir di RSUD Sugiri, Lamongan, Jawa Timur. Korban sudah 2 hari tidak pulang. Saat ditemukan, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat penyakit diabetes dan ventilator. Maraknya aksi tawuran antar kelompok pemuda yang akhir-akhir ini kerap terjadi di Surabaya membuat petugas makin rutin melakukan patroli hingga juga tindakan. Beruntung aksi tawuran tersebut bisa segera dicegah sehingga tak menimbulkan korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Haidar. Usia saya 21 tahun. Saya adalah penyintas tunarungu penghafal Al-Quran 30 juz. Penyintas tunarungu adalah mereka yang memiliki masalah dengan gangguan pendengaran. Menjadi anak yang memiliki gangguan pendengaran tentunya sangat tidak enak. Tanpa alat ini, saya tidak bisa mendengar. Salah satu alasan terbesar saya dalam menghafal Quran adalah hadis Rasulullah SAW. Man qara'a wa amila bima fihi kul bisa walidatu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran dan mengkajinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya, yaitu mahkota di kelak hari kiamat. Selamat pagi Morning People. Kita sudah kedatangan sosok yang sangat menginspirasi buat kita semuanya. Ada saudara Ali Haidar. Atau yang kerap dipanggil Haidar ya. Betul sekali. Dia ini adalah peraih muri penyandang tunarungu hafiz Quran 30 juz secara sempurna. Dan Masya juga Allah. sudah kedatangan ayahanda dari Ali Haidar atau Haidar, yaitu Bapak Eki. Betul Dan sekali. tidak ketinggalan pastinya ada Pak Bambang Indrawan selaku Country Manager Kokler Indonesia. Langsung kita mau ngobrol nih, penasaran nih Lutfi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum Haidar. Waalaikumsalam. Wow. Kristal, ayo tanya Kristal. Haidar mau nanya dong, ini Ya. kan Haidar sekarang umur berapa kalau kita boleh tahu? Sekarang saya umur 21 tahun. Gak jauh beda sama aku. Kamu 31. Iya. Haidar mendapat Ya. peraih muri itu tahun berapa kamu umurnya? Kalau tahun 2020, Pada saat kamu umur pada saat umur 19 tahun. 19 tahun. Betul, Wow. kurang lebih, kurang lebih ya. Keren banget. Nah, aku pengen tanya ini sama ayahandanya. Bapak, saya kan juga calon ayah nih Pak. Pasti yang terbaik untuk anaknya kita akan lakukan. Ya. Gimana caranya mendidik Haidar yang mohon maaf ada keterbatasan mengenai pendengaran tapi bisa menghafal 30 juz ayat Al-Quran secara sempurna Pak? Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Tidak ada orang tua yang merencanakan memiliki anak dengan gangguan pendengaran. Ya. Tidak ada. Ya. Haidar adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Haidar kami ketahui mengalami gangguan pendengaran atau hasil pemeriksaan tes BERA itu dinyatakan tuli saraf sangat berat di kedua telinganya. Ya. Jadi dengan indikasi 110 desibel no respon di kedua telinga. Itu termasuk gangguan pendengaran atau tuli saraf sangat berat. Ya. Tentunya kami juga sebagai orang tua juga berusaha dan berkewajiban untuk
membimbing Haidar. Gitu ya. Betul. Di saat itu yang kami lakukan adalah bagaimana caranya Haidar ini bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Kami belum punya mimpi memiliki anak yang hafiz Quran, Ya. jauh sekali. Ya. Bahkan impian saya pada saat itu dengan istri saya hanya bagaimana nanti Haidar, apa bisa nanti Haidar satu hari kita minta tolong membeli sesuatu di toko dekat rumah dan dia pulang membawa barang yang kami pesankan. Ya. Begitu sederhananya kami sebetulnya. Ya. Tapi Allah memberikan kemudahan dan pada saat Haidar makin usia 4 tahun, itu Haidar menjalani operasi cochlear implant. Sebelumnya Haidar juga sudah menggunakan alat bantu mendengar. Setelah menggunakan menjalani operasi cochlear implant, alhamdulillah Haidar mendapatkan hasil yang luar biasa, yang mana dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun, alhamdulillah Haidar sudah bisa berkomunikasi layaknya anak seusianya. Wah, alhamdulillah ya, keren banget. Tapi gimana nih Pak untuk membimbing Haidar untuk bisa menghafal ayat Al-Quran gitu Iya. Pak? Kemauannya dari mana gitu? Iya, semua itu kembali kepada Haidar sendiri. Ini adalah keinginan Haidar sendiri untuk menjadi menghafal Al-Quran gitu. Itu dia diputuskan Haidar pada saat dia lulus SD. Wow. Haidar lulus SD, walaupun pada saat itu Haidar sudah memutuskan untuk sekolah di Surabaya, tapi last minute Haidar memutuskan untuk mau mondok aja. Ya, mau mondok aja. Dan akhirnya Haidar mondok, dan di jenjang pondok SMP dan SMA itulah Haidar mulai menghafal Al-Quran dan menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz pada saat bersamaan dengan lulus di Madrasah Aliyah. Oh, Iya. Keren Nah, banget. Haidar, Ya. Haidar gimana nih? Pada saat tidak menggunakan alat cochlear tersebut sama sedang menggunakan alat bantu, ada perbedaan yang sangat signifikan nggak? Ya kalau Bisa kita bedanya, coba untuk tes ngobrol sama Haidar nih, saat ini kan sedang menggunakan ya. Iya. Kalau kita lepas dulu, mohon maaf, apakah menyinggung perasaan ini Haidar? coba saya lepasin. Iya. Ayo, Nah coba. kalau tanpa ini Ya. saya tidak bisa mendengar. Oh, oke. Oke, coba misalnya Haidar bercerita tentang kisah hidupnya. Saya kan tidak dengar. Coba kita pakai. Saya pakai dulu. Iya. Nah, coba kisah hidupnya Haidar semenjak mendapat alat ini gimana nih Haidar? Ya jadi setelah saya mendapatkan alat ini, alhamdulillah saya bisa mempunyai akses pendengaran yang sangat baik. Dan saya merasa alat ini adalah bagian dari hidup saya sendiri. Luar biasa banget Aku ya. tersentuh ya Allah. Siap. Haidar, ini kalau misalnya bisa kita bilang kisah dari Haidar ini adalah inspirasi buat kita. Betul sekali. Ya, dan menurut kita ini bukan merupakan suatu kekurangan, tapi ini Ya. merupakan kelebihan nih Betul Lutfi sekali. ya. Nah, tapi sebenarnya kita juga mau ajak ngobrol juga nih Pak Bambang. Ya. Kita penasaran nih, cochlear itu sebenarnya implan cochlear itu apa sih Pak Bambang? Baik, terima kasih. Ini mungkin banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat secara Ya. umum. Jadi implan cochlear itu sebenarnya suatu alat elektronik. Mungkin kalau saya tunjukkan alatnya seperti ini. Oh, oke. Ya. Ini ditanam di dalam rongga kepala kita oleh dokter THT yang memiliki kompetensi untuk melakukan operasi. Oke. Oh. Ya. Sedangkan di bagian luarnya adalah seperti yang Ananda Haidar pakai. Ya. Oh, oke. Jadi inilah dua komponen yang disebut sistem implan cochlear. Oke. Oh. Berarti yang ditanam yang receivernya yang ini ya, Pak ya? Iya, betul. Oh, oke. Ini prosesor suara. Iya, iya. Ya, Itu langsung nempel gitu ya Pak kalau dari betul, luar? seperti yang dipasang di Oh, Ananda oke. Haidar. Baik. Nah, apakah alat tersebut ketika sudah ditanam berlaku untuk sekali seumur hidup atau harus ada maintenance setiap 1 tahun, 2 tahun sekali diganti begitu? Baik. Jadi insya Allah alat implan cochlear ini didesain untuk seumur hidup selama pemakai tidak mengalami suatu trauma di kepala yang hebat. Contohnya kayak apa Pak? Nauzubillah min zalik, misalnya mengalami satu kecelakaan Oke. sehingga terjadi benturan yang sangat hebat yang menyebabkan alat elektronik itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Iya. Ananda Haidar sudah memakai 2 dekade lebih. Wow. 2 dekade? 17 Dua tahun. dekade. Rasanya apa tuh Haidar? Apakah ada yang ngeganjal, pusing atau gimana gitu? Ya kalau rasanya pasti ada yang ganjel di telinga, tapi lama-lama kan Terbiasa ya? terbiasa kayak nggak kerasa gitu. Oke. Terus kalau masalah pusing pasti nggak pusing. Nggak pusing ya? Itu Haidar ngerasa kayak ada getak-getak
tek 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 atau suara atau apa itu yang dirasakan di dalam tuh? Yang saya rasakan nggak ada ya, kayak biasa aja, kayak Biasa ya? orang normal. Asik, mantap. Sama Pak Bambang lagi nih Pak. Baik. Pak, kira-kira alat tersebut itu selain untuk fungsi tujuan utamanya apa nih Pak? Apakah hanya mengantarkan sebuah gelombang suara? Apakah memperjelas kemampuan orang meningkatkan berapa dB bisa mendengar seperti itu? Baik. Jadi implan koklea ini merupakan salah satu pilihan, Ya. ya. Saya sebut pilihan karena seperti disampaikan oleh Bapak Eki tadi, Haidar dimulai dengan alat bantu mendengar atau yang dikenal sebagai hearing aid. Ya. Apabila hearing aid atau alat bantu mendengar ini sudah tidak bisa memberikan manfaat, maka implan koklea ini adalah pilihan terakhir yang bisa dipertimbangkan. Oke. Fungsinya apa? Memberikan akses suara Ah, agar pasien atau penerima itu bisa mendengar. Dan insya Allah bisa menyebabkan dia berbicara. Jadi ada 2 step nih, Ya. mendengar dan Nah, berbicara. berbicara. Ya. Ya, karena Ya. ini menurut pengetahuan saya ya, Ya. kalau misalnya tidak bisa mendengar, pastikan kalau berbicara agak mindeng gitu ya. Ya, betul. Tapi Haidar nih suaranya bener-bener iya. bagus banget nih, jangan-jangan aduh kalau ngaji Nah, luar biasa kira-kira nih kayak ini bisa suaranya. sambil dipraktekin nggak Pak? Kira-kira fungsi alat cadang bekerja saat digunakan oleh Haidar seperti apa Pak? Biar more Iya. people semuanya terinspirasi. Saya izin Boleh Pak. silakan Ya, Pak. Iya. mungkin saya angkat ya. Ya. Jadi implan koklea itu sendiri, seperti yang saya bilang, itu ditanam di bagian dalam. Kemudian ada bagian dinamakan elektrodnya itu dimasukkan ke dalam koklea. Jadi Koklea. ada satu anatomi dinamakan koklea. Di Rumah mana- siput. Betul, atau iya, rumah iya. siput. Oh, iya. Jadi fungsinya adalah untuk menstimulasi syaraf-syaraf pendengaran. Ya. Di mana stimulasi itu akan dilanjutkan ke dalam otak. Disitulah otak sebenarnya mendengar. Jadi kalau ada orang mengatakan kita mendengar dengan apa? Jawabannya kira-kira apa? Gelombang suara. Iya, orang pertama kali dibilang, Anda mendengar dengan apa? Dengan kuping. Iya. telinga. Betul, kuping menangkap sinyal, Iya, gelombang gelombang suara. suara. Tetapi yang mendengar sebenarnya adalah otak kita dan menerjemahkan. Betul. Itu aja. betul. Dan ini adalah prosesor suara, di mana disinilah ditangkap gelombang suara tersebut dan diteruskan melalui implan yang ada di dalam dan menstimulasi syaraf pendengaran. Wow, keren banget ya sekarang ya. banget. Nah, Morning People masih penasaran kan mengenai alat bantu pendengaran ini? Kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi yang satu ini akan lewat. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa dari ini? Hello Morning People, medsos viral hadir lagi. Tentunya untuk menayangkan konten-konten yang viral di media sosial. Di daerah Lampung, sebuah perahu wisatawan terbalik di laut. Diduga karena keberatan penumpang yang didominasi oleh anak-anak dan balita. Saat sebuah kapal nelayan mendekat, mereka teriak minta tolong karena ketakutan. Kok bisa, adek? Aduh, syukurnya ada nelayan yang lewat ya. Kalau enggak ada yang tahu deh apa yang akan terjadi sama nasib mereka. Sebuah CCTV di pinggir jalan merekam detik-detik seorang bocah yang nyaris terlindas bus di jalan. Ketika sedang bersepeda di pinggir jalan, seorang bocah tak disengaja terserempet motor yang membuatnya terjungkal ke tengah jalan. Walau sepeda jadi rusak, seenggaknya si adek bisa selamat ya. Makanya, lain kali jangan bersepeda di jalan raya ya, Dek. Namanya juga anak kecil, kadang suka nggak ngerti betapa bahayanya jalan raya. Ada kendaraan bukannya menghindar, malah lari-larian. Aduh, beruntung pengendaranya dengan sigap rem kendaraan. Walau sempat terjatuh, tapi adiknya masih selamat. Besok-besok kalau jalan di pinggir jalan raya, anaknya dipegangin ya, Bu. Satu unit truk pengangkut sembako jatuh ke laut saat hendak masuk ke kapal di salah satu pelabuhan di Aceh Barat. Truk itu miring saat hendak masuk kapal, hingga jatuh nyebur ke laut. Beruntung, supir truk berhasil melompat keluar sebelum truk jatuh ke laut. Ya ampun, jatuh semua deh. Kira-kira gimana nasib muatannya ya? Semoga masih bisa diselamatkan dan gak memakan banyak kerugian ya. Saat sedang rapat paripurna,
Ketua fraksi Gerindra Bintang DPRD Kuningan Toto Tohari terekam banting meja hingga kacanya pecah berserakan. Hal itu terjadi akibat kecewa dengan kocok ulang komposisi AKD DPRD. Loh, lagi puasa kok marah-marah? Kecewa sih boleh, tapi kok merusak fasilitas ya? Kan jadi repot beresinnya. Emang nggak bisa pakai cara yang lebih baik ya? Hal kayak gini jangan ditiru ya, morning people. Dua anak yang merupakan seorang adik kakak, usia 3 tahun dan 9 bulan, diduga ditelantarkan orang tuanya di pos security PT CBS kawasan industri modern Cikande, Serang. Warga juga menemukan tas berisi sejumlah pakaian balita dan botol susu bayi di dekat mereka. Aduh, miris ya. Orang-orang di luar sana banyak yang berjuang untuk bisa punya anak. Ini udah dikasih 2, bukannya dijaga dan dirawat dengan baik, malah ditelantarin. Di mana hati nurani ibu dan ayahnya ya? Seorang pria terciduk sedang asik duduk sendirian sambil ngemil makanan ringan di belakang sebuah bangunan. Saking takut ketahuan, pria itu jongkok di depan saluran air sambil celingak-celinguk ia pelan-pelan membuka kemasan makanannya. Malu ya? Niatnya mau sembunyi? Malah viral di media sosial. Makanya besok-besok puasa yang bener ya. Ya, Morning People, kita masih sama Haidar dan juga Pak Eki dan juga Pak Bambang. Lanjut dong, betul. Ini yang masih penasaran nih aku mau nanya. Iya dong, boleh, Pak, silakan. untuk Pak Bambang ya Pak, aku mau nanya nih. Ini kan tingkat level pasien menggunakan alat bantu dengar dengan implan koklear ini seperti apa sih klasifikasinya? Baik. Jadi dalam dunia THT mungkin ya, pertama kali saya bukan dokter ya. Ya. Di situ ada 5 derajat kesulitan mendengar atau derajat pendengaran. Pertama disebut ringan, sedang berat, berat dan sangat berat. Ananda Haidar tadi disampaikan oleh Pak Eki adalah di posisi yang sangat berat. Berat. Dengan 180 desibel. 110. Oh, 110. Iya. Nah, itu kalau misalnya dia dibilangnya menderitanya misalnya sedang nih Pak, boleh nggak Ya. dengan menggunakan alat tersebut? Iya. Jadi dalam dunia kedokteran yang saya dengar selalu dihadapkan adanya suatu intervensi dini atau awal tanpa menunda. Jadi pada saat derajat pendengaran itu diklasifikasikan misalnya rendah, sedang atau sedang berat, umumnya pertama kali adalah pemakaian hearing aid atau alat bantu dengar. Oke. Dan apabila dalam satu saat tiba-tiba beranjak progresif menjadi klasifikasinya berat atau sangat berat dan dirasakan hearing aid itu tidak bisa memberikan manfaat, cochlear implant adalah pilihan yang mungkin bisa dipertimbangkan. Oke. Wah, Pak, kalau misalnya ada seseorang yang mohon maaf terjadi kecelakaan, Baik. lalu pendengarannya terganggu, apakah bisa menggunakan alat ini atau yang hanya bisa Dari dari anak-anak? lahir anak-anak sudah mengalami gangguan? Oke, ada 2 hal. Pertama, kalau mengalami satu kecelakaan, tentunya hal pertama yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan dokter yang memiliki kompetensi di dalam hal ini. Ya. Kedua, kalau dalam dunia pendengaran ya, memang dalam World Hearing Day yang baru saja kita lalui tanggal 3 Maret kemarin, di situ ada satu statement bahwa di Indonesia setiap satu bayi lahir dari 1000 itu mengalami ketulian. Bayi lahir 1 dari 1000 itu mengalami ketulian. Jadi kalau ditanya, memang banyak sekali sekarang dipakaikan kepada anak-anak. Oh. Tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, sekarang kita ke Haidar nih. Yes. Haidar kan katanya dapat muri nih, Ya. penghafal Hafiz Al-Quran 30 juz. Boleh dong, kita pengen dengar suaranya Haidar untuk membacakan ayat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5. Bisa? Insya Allah bisa. Ya. Silakan, Haidar. Silakan Haidar. Saya mulai ya. Ya, Ya. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Shadaqallahul adzim. Wow, luar biasa banget ya. Emang bener ya, emang udah tepat banget mendapatkan rekor muri. Hebat Haidar, hebat tentunya banget. berkat alat bantu ini, Haidar Betul bisa sekali. menjalankan aktivitas hariannya tanpa ada kendala apapun dalam Betul. harinya. Kita sekarang ke bapaknya nih, Iya Hai nih, Krista. Pak. Iya, Pak. Kalau misalnya nih Pak, Haidar dari awal pengennya menjadi pemain musik. Apakah Bapak tetap support Haidar menjadi pemain musik atau malah arahkan dengan sesuai keinginan Bapak? Monggo Pak. Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa keinginan kami pada saat Haidar kecil dulu hingga bisa menjalani operasi cochlear implant, niat kami adalah pada saat itu Haidar bisa berkomunikasi dengan baik layaknya anak seusianya. Ya. Cita-cita dan masa depan adalah milik anak-anak sendiri, bukan milik kami. Kami sebagai orang tua memberikan support semampu kami. Untuk anak kami Haidar yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu, support kami adalah memberikan akses mendengar yang terbaik. Adapun bagi semua anak-anak yang sudah menjalani operasi cochlear implant seperti Haidar, juga berhak mempunyai cita-cita seperti apa yang mereka inginkan. Sama seperti Haidar dulu pada saat setelah lulus SD, memang punya niat dan cita-cita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jadi memang keinginan Haidar sendiri. Oke. Gitu Nah, ya. dalam membimbing Haidar untuk menghafalkan tersebut ada halangan dan tantangannya nggak sih Pak? Ya. Boleh share ke kita nggak? Iya, seperti saya sampaikan Haidar bahwasannya Haidar masuk setelah lulus SD, Haidar masuk pondok. Ya. Ya, masuk pondok. Dan tentunya perjalanan Haidar untuk menghafal ini memakan waktu 7 tahun. Ya, di jenjang SMP dan jenjang madrasah aliyah atau SMA gitu. Tentunya banyak, ya kita menghadapi banyak kendala ya. Kendala itu Ya. juga bisa dari kami, Haidar, kendalanya ya mungkin karena jarak jauh. Betul. Karena Haidar selama mondok itu di Jawa Tengah, sedangkan kami mukim di Jawa Timur. Oke. Iya. Namun salah satu support yang kami berikan pada saat Haidar memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, saya dan istri saya berkomitmen bahwa bila Haidar mau memang punya niat untuk menghafal Al-Quran dan Haidar mau memutuskan mau masuk pondok, dimanapun Haidar mau mondok, kami mengizinkan. Dan kami berjanji untuk rajin mengunjungi Haidar. Luar biasa Iya. support orang tua ya. Nah, untuk Haidar sendiri gimana nih Haidar? Ini kan Haidar kan untuk menghafal tersebut dan juga melisankan kan Ya. butuh kepercayaan diri. Gimana nih Haidar untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu? Ya, memang pada saat awal saya lahir mengalami gangguan pendengaran, saya tidak pernah dicontohi oleh orang tua saya untuk minder. Saya juga pernah dengar kalau bahwa kesejajaran percaya di anak sama orang tua itu sejajar. Ya. Jadi pas orang tua saya, papa mama tidak minder punya anak seperti saya, hal itu saya aplikasikan ke kehidupan saya sendiri. Wah, keren sekali, luar biasa. Nah Haidar, ini sangat dalam nih. Pernah nggak sih Haidar ngalamin kayak dibully sama teman-teman yang normal gitu? Gimana nyikapinya? Ya, kalau dibully sih pasti pernah ya, karena saya memiliki kekurangan. Itu menurut saya sih wajar dan agar bisa melatih mental saya sendiri. Oh, malah jadi melatih mental kamu sendiri Haidar? Iya, menjadi saya kuat karena dibully. Memang pada saat SMP saya dibully itu memang karena kan kita masih kecil ya, masih SMP namanya. Teman-teman saya juga belum ngerti apa sih kegunaan alat yang saya pakai, apa fungsinya, apa itu alat yang saya pakai. Lama kemudian mereka paham apa yang saya pakai, apa kegunaan yang saya pakai. Akhirnya mereka paham dan kita berteman seperti biasa. Keren banget, luar biasa banget Haidar. Aku penasaran nih sekali lagi, Pak. Ya, Kalau sudah menggunakan alat ini mungkin naik ya, dari mulai yang desibelnya rendah, makin bagus, makin baik. Bisa nggak sih sampai sembuh, Pak? iya. Kalau dibilang manusia normal, kita di kalangan dunia kedokteran khususnya THT ya, itu ada istilahnya
normal, desibelnya normal. Jadi semakin tinggi itu sebenarnya semakin berat desibelnya. Ya. Jadi ibaratnya kalau haida 110, ibaratnya mendengarkan suara jet jarak 1-2 meter dia baru bisa dengar. Wow. Oke. Disitulah derajat pendengaran yang sangat parah Ya. dikonotasikan atau logiknya seperti itu. Mendengar suara jet dari jarak dekat baru bisa Oke. terdengar. Oke, luar biasa. Jadi itu. Pak Eki, kita juga mau nanya nih Pak Eki, mungkin ada yang bisa disampaikan juga sebagai orang tua, sesama orang tua untuk morning people yang ada di rumah. Apabila mendapatkan kelebihan anak seperti Haidar, nah boleh Pak Eki untuk sampaikan harapannya? Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang kita berikan kepada anak dan yang kita lakukan kepada anak kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah kelak nanti. Yang terjadi pada Haidar dan kepada semua orang tua yang memiliki anak gangguan pendengaran seperti Haidar, berilah yang terbaik untuk anak-anak sesuai kemampuan kita. Berikanlah akses mendengar yang baik. Berikanlah mereka percayaan diri. Karena anak-anak berhak memiliki cita-cita, anak-anak berhak memiliki masa depan. Wow, luar biasa sekali. Dan untuk Haidar nih punya pesan nggak untuk teman-teman atau anak-anak yang di luar sana untuk bisa semangat gitu, mungkin posisinya sama kayak Haidar gitu. Silakan Haidar. Ya, tentunya untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran seperti saya, Ya. saya ingin menyampaikan bahwa kekurangan itu bukan membuat kita berhenti untuk maju. Jadikan kekurangan itu sebagai kelebihanmu. Wow. Luar biasa. Wuh. Jadikan kekuranganmu sebagai kelebihan. Luar biasa. Dan buat semuanya yang memiliki keadaan seperti Haidar, Ya. mereka ini bukan disabilitas, tapi mereka itu stabilitas. Mereka itu mampu seperti kita dan jangan anggap remeh mereka. Benar Jangan pernah bully banget. mereka. Berikan mereka semangat seperti Haidar sekarang ada di sini. Waduh. Tepuk tangan. Terima Luar kasih. biasa, Haidar. Tapi jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan tetap ngobrol bareng Ya. ya via, maka jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Dalam Islam, semua hari adalah hari baik. Tetapi ada satu hari yang dianggap hari itu adalah hari terbaik dan memiliki keistimewaan serta nilai sejarah yang sangat panjang. Hari tersebut adalah hari Jumat, di mana hari Jumat adalah hari ke-6 dalam satu pekan. Kata Jumat diambil dari bahasa Arab yaitu Jumu'ah, bahwa dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, mereka berkata, Allah telah merahasiakan hari Jumat terhadap umat sebelum kita. Maka orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu, orang-orang Nasrani hari Ahad, kemudian Allah mendatangkan umat Islam. Maka dia menunjukkan kita hari Jumat ini. Kemudian Allah menjadikan urutannya menjadi Jumat, Sabtu, Ahad, demikian pula mereka akan mengikuti kita pada hari kiamat. Namun ternyata hari Jumat itu sendiri memiliki banyak keistimewaan. Lalu keistimewaan apa sajakah itu? Berikut kami telah merangkumnya dalam keistimewaan hari Jumat bagi umat Islam ala Morning Update spesial Ramadan. Keistimewaan hari Jumat bagi umat Islam adalah hari yang sangat baik. Hari Jumat adalah hari yang paling baik di antara hari lainnya. Seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari cerah adalah hari Jumat. Karena pada hari ini Adam diciptakan. Hari ini pula Adam dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan darinya. Dan tidaklah akan datang hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Jumat merupakan hari yang besar atau agung, di mana Allah mengistimewakan umat Islam dalam mengisi hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat bagi umat Islam, hari di mana doa diijabah. Di hari Jumat setiap hamba akan dikabulkan doa mereka. Apabila seorang hamba meminta kepada Allah, berdoa dan memohon, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Seperti yang pernah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu di mana setiap seorang muslim akan mendapatkannya. Dan dia tengah berdiri mengerjakan sholat. Kemudian dia meminta kepada Allah suatu kebaikan. Maka Allah akan memberikannya dan mengabulkan. Dan dia Nabi Muhammad berisyarat dengan tangannya bahwa saat tersebut adalah hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat bagi umat Islam, hari pengampunan dosa.
Hari Jumat merupakan hari di mana banyak dosa akan diampuni. Hal ini pun menjadi salah satu manfaat dari sholat Jumat yang didirikan. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, tidaklah seorang hamba mandi pada hari Jumat dan bersuci dengan sebaik-baik bersuci. Lalu ia meminyaki rambutnya atau berparfum dengan minyak wangi. Kemudian ia keluar menunaikan sholat Jumat dan tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Kemudian ia melakukan sholat apa yang diwajibkan atasnya. Dan ia diam ketika imam berkhutbah. Melainkan segala dosanya akan diampuni antara hari Jumat ini dengan Jumat lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Tentunya hal ini berlaku bagi siapapun kaum muslimin dan muslimah yang ingin berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Karena hari Jumat sekali lagi adalah hari terbaik untuk berdoa, beribadah, dan juga bersedekah. Keistimewaan hari Jumat bagi umat Islam. Hari yang mengandung kewajiban sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat merupakan sebesar-besar kewajiban Islam yang paling ditekankan dan seagung-agungnya berhimpunnya kaum muslimin. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat karena meremehkannya, niscaya Allah tutup hatinya. Sebagaimana di dalam hadis syahih yang diriwayatkan Muslim. Untuk kaum muslimin, hari Jumat adalah menjadi hari untuk beribadah sholat Jumat. Kesempatan untuk beribadah sholat Jumat ini merupakan berkah. Bayangkan, siapapun yang melangkah untuk sholat Jumat, maka akan diganjar pahala dan puasa sholat setahun. Dan itulah tadi keistimewaan hari Jumat bagi umat Islam. Hari Jumat adalah hari yang sangat baik untuk seluruh umat Islam di dunia. Maka dari itulah, jangan pernah menyia-nyiakan hari tersebut. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anda ya pemirsa. Oke, Morning People. Langsung aja kita mau dengar nih Pak Eki. Mungkin ada yang mau disampaikan. Rasa terima kasih. Silakan Pak Eki. Iya. Pada kesempatan ini saya sebagai orang tua dengan anak pengguna cochlear implant, saya sangat berterima kasih kepada Kasum Hearing Center yang selama ini sudah berusaha selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada kami, terus kepada anak-anak kami di saat membutuhkan. Kami berharap Kasum Hearing Center makin maju. Wow, Biasa. biasa. Haidar, Haidar, menyampaikan terima kasih juga. Boleh? Silakan Haidar. Ya, saya juga mau berterima kasih kepada Kasum Hearing Center yang sudah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada saya sendiri, sehingga saya mendapatkan alat ini dan saya bisa melakukan apa yang teman-teman saya lakukan. Luar biasa. Aku Terima juga kasih. pengen ngucapin terima kasih nih Ya. Kristal sama Morning People yang sudah nonton acara ini selama 1 jam gak kerasa. Iya. Kita menemani kalian semua di rumah dan jangan lupa untuk saksikan kita lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam berapa Kristal? Jam 7 sampai jam 8 pagi hanya di iNews. Dan kita jumpa besok hari. Bye-bye. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Haidar. Morning update.